Saat malam tiba, semuanya tenggelam dalam kegelapan biru yang lembut di bawah selimut bintang yang berkelap-kelip. Di rumah yang bagus dan nyaman, di pinggiran kota yang tenang dan normal, seorang anak laki-laki yang manis sedang dibacakan cerita pengantar tidur oleh ibunya. Ini klasik, Si Kerudung Merah. Kisah seorang gadis kecil yang pergi melalui hutan ke rumah neneknya, hanya untuk diserang oleh serigala besar yang jahat. Sebuah kisah sumur waktu dengan pesan penting bagi orang-orang dari segala usia. Kita harus takut pada apa yang mengintai dalam kegelapan, karena apa yang ada sering menunggu dan mengawasi dengan mata lapar. Saat anak laki-laki itu berbaring di tempat tidur, memegangi bagian atas selimutnya, ibunya terus menceritakan kisah itu kepadanya. Dia menggambarkan gadis kecil berkerudung merah memegang keranjang anyaman kecil tersandung dalam kegelapan. Serigala dengan matanya yang besar dan lapar berkelok-kelok menembus kegelapan pepohonan, mengikuti setiap gerakannya. Anak laki-laki kecil itu hampir tidak bisa menahan rasa takutnya ketika si kerudung merah membuka pintu ke pondok tua neneknya dan masuk ke dalam, di mana dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda. Neneknya terlihat berbeda. Matanya yang besar, hidung yang berkedut, basah dan hitam itu, gigi besar dan mengerikan itu meneteskan air liur. Lebih baik memakanmu bersama, sayangku. Ibunya merasakan bahwa putranya tidak menerima ini dengan baik dan memperhatikan bahwa dia bergidik di bawah selimut. Dia menutup buku itu, tersenyum dan bersikeras bahwa cerita itu memiliki akhir yang bahagia. Ini tidak mengurangi ketakutan yang berkembang pada anak laki-laki itu. Mungkinkah serigala besar yang jahat menunggu di luar jendelanya, mengawasinya dengan mata merah dan rakus itu? Akankah jendela itu benar-benar mencegah monster seperti itu? Dia tidak merasa begitu yakin. Ibu anak laki-laki itu mencium keningnya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia dan ayahnya ada di ujung lorong. Dia mengalami mimpi buruk akhir-akhir ini, tapi itu hanya mimpi buruk. Semua ada di kepalanya, tidak ada di sana yang benar-benar bisa menyakitinya. Dia sendirian sekarang, menggigil di tempat tidur, mencoba fokus pada cahaya lampu malam kecilnya yang terpasang di dindingnya. Sebuah teman kecil yang bersinar yang akan menjaganya dan membuatnya tetap aman. Ibu dan ayahnya memberikannya untuknya ketika dia memberitahu mereka bahwa dia takut gelap, tapi masih ada lebih banyak kegelapan di ruangan ini daripada cahaya. Pintu lemarinya tiba-tiba berdiri terbuka dan dia menggigit lidahnya untuk menahan jeritan. Itu adalah pintu tua, kadang-kadang terbuka dengan sendirinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Itu adalah mantra yang telah dimasukkan ke dalam dirinya oleh orang tuanya pada saat-saat sebelumnya ketika pintu ini berdiri terbuka. Bahkan dalam kegelapan, bocah lelaki itu bisa melihat sesuatu. Sepertinya salah satu dari banyak bayangan lain yang diciptakan oleh lampu malamnya. Tapi itu berbeda, sesuatu yang lebih gelap dari kegelapan, dan itu bergerak meluncur keluar dari lemarinya. Kabut berbentuk seperti makhluk tak dikenal. Tidak perlu khawatir sama sekali, katanya pada dirinya sendiri berulang kali. Kabut meninggalkan lemari sepenuhnya dan mulai mendekati tempat tidur anak laki-laki itu. Saat itu naik dari lantai, anak laki-laki itu bisa melihat sesuatu di dalam kabut. Dia bisa melihat mata besar, bersinar, lapar. Seperti mata serigala besar yang jahat, siap memakannya hidup-hidup. Dia membuka mulutnya untuk berteriak, tapi hanya uap yang keluar. Dia ingin bangun dan berlari ke kamar orang tuanya di lorong, tapi tubuhnya terasa sangat berat. Gerakannya sangat lambat dan lesu. Dia tidak bisa bergerak dan mata monster yang terbuat dari kegelapan itu terus mendekat. Tidak perlu khawatir. Tidak, ibu, ayah, tolong aku. Yang bisa dia lakukan hanyalah berpikir tentang berteriak, tidak benar-benar membuat suara apapun. Saat matanya terpejam dan dia hanyut ke alam mimpi. Dia membuka matanya untuk menemukan bahwa dia berdiri di hutan yang gelap dan tak berujung. Pohon-pohon tinggi menjulang ke langit hitam dan tak berbintang. Tapi ada yang salah dengan mereka. Mayat-mayat ratusan dari mereka, tua dan kering, ditusuk di dahan-dahan. Wajah mereka terkunci seperti jeritan diam yang permanen. Cairan hitam kental menetes dari beberapa tubuh, menyatu menjadi genangan tar di sekitar kakinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa dia mengenakan pakaian kuno yang aneh. Bajunya berwarna merah cerah. Ada geraman rendah dan bas di belakangnya, seperti guntur, seperti gempa yang bergemuruh, primal dan mematikan. Dia merasakannya bergetar di tulangnya. Bergerak perlahan seolah-olah dia berada di bawah air. Dia berbalik dan melihat binatang buas itu menjulang di belakangnya. Monster raksasa seperti serigala yang terbuat dari bayangan, gigi dipotong dari kaca hitam, bergerigi, mata bersinar dan lapar. Dia tidak pernah begitu ketakutan dalam hidupnya seperti sekarang ini. Berdiri di depan monster yang tampaknya merupakan perwujudan rasa takut yang sebenarnya, perwujudan dari teror hewan yang dalam, binatang yang menghantui impian setiap anak laki-laki dan perempuan yang ketakutan. Itu menggeram lagi dan dia mulai berlari, tapi itu bukan lari sungguhan. Ini lari mimpi, seolah-olah gravitasinya terlalu kuat, lambat dan tidak cepat melalui udara yang tebal dan terbatas. Dia terus mendorong melalui perlawanan di sekelilingnya, tapi serigala yang terbuat dari bayangan itu bisa dengan cepat. Itu melewati pepohonan, mulutnya basah kuyup karena kelaparan, matanya memancarkan cahaya redup
redup seperti cahaya malam di kamar tidurnya. Dia berlari selama berjam-jam, air mata mengalir di pipinya, sampai akhirnya dia bisa melihat keselamatan di kejauhan. Sebuah rumah berdiri di tengah tanah terbuka di hutan, tapi bukan sembarang rumah, ini rumahnya. Dalam logika mimpinya, dia tahu bahwa ibu dan ayahnya akan ada di dalam. Mereka akan membantunya, mereka akan membuatnya aman dari monster itu. Dia hanya perlu sampai di sana, dia hanya perlu bertahan hidup. Dia akhirnya mencapai pintu depan dan mencoba membukanya, tapi terkunci. Jadi dia menggedor kayu tersebut, berteriak dan menangis ingin orang tuanya. Dia melihat dari balik bahunya dan melihat serigala bayangan menyerbu ke arahnya melalui kegelapan hutan. Kakinya yang besar dan gelap menghantam tanah dengan kecepatan dan kekuatan peluru. Semakin dekat dan semakin dekat. Dengan satu gedoran putus asa terakhirnya, pintu rumahnya akhirnya terbuka dan dia jatuh. Pintu menutup di belakangnya saat dia menyentuh lantai dan suara serigala hilang. Dia bangkit dan melihat keluar jendela terdekat untuk melihat bahwa tidak ada hutan di luar, hanya lingkungannya lagi di bawah langit tanpa bintang. Dia melihat ke bawah dan melihat dia tidak mengenakan pakaian kuno yang aneh itu lagi, hanya piyama yang sama yang dia pakai untuk tidur. Apakah keadaan sudah kembali normal sekarang? Apakah itu semua mimpi? Dia mencoba saklar lampu di dekatnya, tapi tidak ada yang terjadi. Masih gelap. Ketakutan itu datang kembali. Jika itu tadi mimpi, lalu apa ini? Dia mulai menaiki tangga memanggil ibu dan ayahnya, tapi tidak ada jawaban. Dia naik lebih jauh, berjalan menyusuri lorong menuju pintu kamar tidur mereka. Lorong itu tampak jauh lebih panjang daripada yang dia ingat, tapi untuk beberapa alasan dia tidak pernah berhenti untuk mempertanyakan perbedaan itu. Dia hanya ingin ibu dan ayahnya. Tidak lama kemudian anak kecil itu mencapai pintu orang tuanya dan membukanya. Kamarnya sangat gelap, tapi dia bisa melihat wujud mereka berbaring di tempat tidur. Dia mendekat memanggil mereka lagi, tapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, dia hanya mendengar suara mengi yang mengerikan, seperti udara yang dikeluarkan dari balon. Ketika matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan, dia melihat ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan kedua orang tuanya. Mereka sekarang sudah tua dan kurus dengan kulit yang menguning dan sakit-sakitan tergantung di tulang mereka. Mata mereka seperti susu karena katarak, terbenam jauh di dalam wajah mereka yang kuning. Hanya dengan melihat mereka, itu memaksanya untuk terkejut. Kepala mereka perlahan berputar dengan retakan yang terdengar. Dada mereka naik dan turun dalam embusan napas mekanis lambat yang sama. Mereka berdua terlihat seperti hidup yang menyakitkan bagi mereka sekarang. Anak kecil itu mulai menangis. Mereka memanggilnya lebih dekat ingin menghiburnya, tapi dia terlalu takut dengan penampilan mereka untuk mengambil satu langkah ke arah mereka. Ibunya membuka mulutnya yang berbibir tipis, memperlihatkan gigi busuk dan berkata, Sayang, maafkan ibu, tapi ya ayah dan ibu tidak bisa menjagamu lagi. Kami bahkan tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Kami harus pergi. Maaf, kami tidak punya waktu lagi. Anak laki-laki kecil itu dapat melihat orang tuanya menua dalam hitungan detik. Semakin kurus, semakin lemah, dan semakin sakit tepat di hadapannya. Rasa kasihan dan ketakutannya melebihi rasa jijiknya, dan dia melangkah maju untuk memeluk mereka. Mereka sangat dingin. Dia mencengkeram tangan ibunya, tapi dia bisa merasakan tulang-tulangnya berubah menjadi debu di dalam kulitnya yang setipis kertas. Ini akan baik-baik saja, sayang. Bisiknya, suaranya serak dan rapuh di saat-saat terakhirnya. Nenekmu akan menjagamu mulai sekarang. Saat itulah dia mendengarnya di belakangnya lagi. Gemuruh rendah yang mengerikan itu geraman primal. Saat kedua orang tuanya berubah menjadi debu di tempat tidur mereka, dia berbalik dan melihat monster itu. Serigala yang sama yang terbuat dari bayangan memenuhi ambang pintu. Tampaknya lebih besar di sini. Menonjol melalui ambang pintu, air liur hitam kental menetes dari taring obsidiannya. Dia mencoba mengulangi mantra yang sama untuk dirinya sendiri. Tidak perlu khawatir sama sekali. Tapi tiba-tiba dia terengah-engah saat cakar bayangan yang besar mencengkram tubuhnya. Itu mengangkatnya dari tanah sampai dia bisa merasakan nafas binatang itu di wajahnya. Tapi tidak panas seperti seharusnya, dingin sekali, seperti embusan angin di salju yang dalam. Dengan suara yang dalam dan memerintah, monster itu berkata, hanya anak-anak yang beruntung yang bisa bangun dari mimpi seperti ini, dan tidak semua orang beruntung. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak ketika rahang serigala melahap kepalanya. Tapi tidak ada satu jiwa pun yang bisa mendengarnya. Dia ditelan ke dalam kegelapan monster dan segera dia hilang. Di dunia yang terjaga, matahari terbit, burung pagi berkicau, alarm berbunyi, tapi ketika ibu anak laki-laki itu memeriksa tempat tidurnya pagi itu kosong. Dia menghilang tanpa jejak. Dalam kepanikan hari-hari, minggu-minggu, dan bulan-bulan berikutnya, dalam pencarian ekstensif yang tidak menghasilkan apa-apa, dan bocah lelaki malang itu tidak pernah terlihat lagi. Bahkan tidak pernah terpikir oleh orang tuanya untuk bertanya, apakah kita membiarkan pintu lemari itu terbuka? Apakah kamu menderita mimpi buruk waktu kecil, teror malam? Tidak perlu malu, itu bukan penderitaan yang tidak biasa. Mungkin ada ingatan yang sama dan setengah terbentuk di benakmu waktu bangun dan berteriak ketika orang tuamu menyalakan lampu menenangkanmu, memberitahumu bahwa itu hanya mimpi buruk dan tidak lebih. Tapi bagaimana jika tidak? Bagaimana jika itu adalah SCP-080? Entitas yang berwujud asap ini yang dijuluki wujud gelap oleh beberapa orang yang telah bertemu dengannya adalah mimpi terburuk setiap anak. Dan kalau kamu memberinya kesempatan, itu juga mimpi buruk terburuk setiap orang dewasa.
mata. Itu karena sosok hitam seperti asap ini memiliki kemampuan anomali untuk menyebabkan rasa kantuk yang ekstrim pada siapa saja yang menghabiskan lebih dari setengah jam di dekatnya dalam kegelapan. Sesaat setelah tidur, jika tidak ada yang datang dan menyelamatkan korban dengan menyalakan lampu, mereka akan mengalami mimpi buruk paling mengerikan yang dapat kamu bayangkan. Sungguh mengerikan, sehingga mereka yang telah mengalami mimpi buruk ini dan bertahan hidup sering mengalami trauma psikologis seumur hidup yang tidak dapat diperbaiki. Dan dalam skema besar, mereka masih yang beruntung. Kalau kamu tidak beruntung, seperti anak kecil itu yang menghilang dari tempat tidurnya, kamu akan menghilang selamanya dimakan oleh SCP-080. Makhluk itu sendiri sulit untuk dilihat dengan tepat karena bentuknya yang kurang konsisten dan karena fakta bahwa itu hanya muncul dalam kegelapan. Tapi mereka yang telah menyaksikannya sepertinya hanya dapat mengingat satu detail utama, mata yang bersinar dalam asap. Karena preferensinya pada tempat-tempat gelap, SCP-080 sering berlindung di lemari dan di bawah tempat tidur, di mana itu bisa menghilang dari pandangan. Cahaya terang secara otomatis menyebabkan makhluk itu menghilang dan bermanifestasi di tempat lain. Dan oleh karena itu, kalau kamu mulai merasa sangat mengantuk dalam gelap, menyalakan lampu adalah hal terbaik untuk dilakukan. Tapi itu harus lampu yang terang. Pancaran lembut lampu malam anak standar tidak cukup untuk mengusir makhluk itu. Organisasi SCP melakukan serangkaian eksperimen berharap untuk melihat apakah SCP-080 memiliki jenis wujud fisik yang nyata dan apakah mungkin bagi manusia untuk berinteraksi dengan aman dengannya. Dalam percobaan pertama ini, tingkat D laki-laki berusia 19 tahun dikirim ke ruangan untuk berinteraksi dengan SCP-080. Tidak mengherankan dia segera menjadi sangat tertekan saat melihat sosok dengan mata bersinar terbentuk dalam kegelapan. Dia menggambarkan itu berwujud manusia tapi terlalu besar sebagai manusia. Dia memohon untuk dibebaskan dari ruangan, tapi pada titik ini dia sudah mulai menguap dan rasa kantuk mulai menyerang. Para peneliti yang menjalankan eksperimen ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, dan akhirnya permohonan untuk dibebaskan menjadi sunyi saat dia tertidur. Ketika penjaga akhirnya dikirim untuk memeriksanya, mereka tidak menemukannya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang tersisa dari tingkat D. Dia telah dimakan oleh SCP-080 sama seperti banyak orang lainnya. Selanjutnya tingkat D wanita berusia 30 tahun dikirim ke ruang SCP-080. Ketika dia bisa melihat bentuk uap dengan mata bersinar, dia diperintahkan untuk mencoba dan menyentuhnya secara fisik. Dia mengikuti perintah, namun setelah menyentuh entitas secara langsung, dia langsung jatuh pingsan. Dia dengan cepat dikeluarkan dari ruangan karena organisasi ingin memastikan mereka bisa mewawancarainya daripada membiarkan SCP-080 memakannya. Menurut pemeriksaan fisik kepadanya oleh petugas medis organisasi, dia tidak mengalami efek fisik. Pikirannya di sisi lain adalah cerita yang sangat berbeda. Dia terombang-ambing liar antara keadaan katatonia dan tekanan paranoid yang ekstrim. Dalam pertemuan persiapan dengan seorang peneliti organisasi, dia mengalami kesulitan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi selama pengujiannya dengan SCP-080. Ketika dia mulai mengingat, dia mulai berteriak ketakutan dan mencari tentang bagaimana mereka akan mencoba membawanya kembali ke monster itu. Kemudian tanpa peringatan, dia melompat ke seberang meja dan mulai menyerang peneliti, memaksa penjaga yang hadir untuk campur tangan, dan sayangnya mereka terpaksa mematikannya. Sepertinya ini selalu merupakan efek yang diinginkan dari ledakannya. Dia lebih memilih kematian dari penjaga organisasi daripada mengalami SCP-080 lagi. Pengujian berlanjut dan subjek ketiga dikirim ke ruangan. Laki-laki tingkat D berusia 24 tahun yang diberi amfetamin kuat untuk agar menangkal efek SCP-080 yang menyebabkan kantuk. Ini tampaknya tidak berhasil dan seiring waktu rasa kantuk yang sama mulai muncul. Namun amfetamin masih menyebabkan peningkatan tingkat agresi, dan tingkat D mulai mengekspresikan niat kekerasan terhadap SCP-080. Dia mendekati massa yang menguap dan berusaha untuk menyerangnya, tapi ketika tinjunya menyentuh entitas itu, dia langsung pingsan. Ketika tubuhnya diambil, ditemukan bahwa dia meninggal karena serangan jantung kuat secara tiba-tiba. Selama otopsi, ketika staf organisasi memeriksa tubuhnya, mereka melaporkan merasakan ketidaknyamanan dan kegelisahan yang mendalam, seolah-olah mereka sedang diawasi. Tim pengambilan juga melaporkan merasa sangat sadar akan SCP-080 yang mengawasi mereka saat mereka keluar dari ruangan dengan tubuh tingkat D terakhir. Kehadiran SCP-080 saja kemudian mulai menyebabkan masalah bagi beberapa anggota staf di lokasi penahanan. Para peneliti yang ditugaskan ke SCP-080 melaporkan mimpi aneh dan meresahkan, dan mimpi itu terjadi pada tingkat yang sangat sering, mengganggu pola tidur mereka dan lalu meluas pada kinerja mereka. Hal ini menyebabkan mereka menemukan kemungkinan bahwa SCP-080 mungkin memiliki semacam efek memetika berbahaya yang dapat bertahan di antara para korbannya bahkan ketika mereka tidak berada dalam jarak langsung. Setelah peneliti utama dari tim berjalan ke jalan raya dan sedihnya dia meninggal, semua anggota staf yang bekerja di sektor SCP-080 diwajibkan untuk membuat jurnal mimpi yang komprehensif, sehingga munculnya pola mimpi kekerasan atau meresahkan dapat dideteksi sebelum hal-hal menjadi terlalu di luar kendali, seperti yang mereka alami dengan peneliti utama. Namun peneliti utama bukanlah orang terakhir yang kehilangan nyawanya karena SCP-080. Dua peneliti berdiri tepat di balik tirai gelap mengamati SCP-080 selama 40 menit, percaya bahwa pembatas akan membuat mereka aman dari efek anomali negatif SCP-080. Mereka salah besar. Keduanya ternyata tertidur di area pengamatan, dan ketika peneliti lain kemudian
memasuki ruangan, mereka menemukan bahwa tubuh mereka telah hilang. Namun anehnya, semua orang yang bekerja di sektor lokasi itu menemukan bahwa mereka memiliki tidur malam yang lebih baik setelah kejadian itu. Staf diingatkan untuk berhati-hati saat berinteraksi dengan SCP-080. Paparan langsung mereka tidak boleh melebihi 30 menit dalam keadaan apapun. Bahkan bagian dari anggota staf yang untuk beberapa alasan sama sekali tidak dapat melihat SCP-080 dan itu tampaknya entah bagaimana kebal terhadap efeknya. Mempertimbangkan fakta bahwa semua orang di sekitar lokasi mulai merasa lebih baik setelah insiden aneh mengenai kedua peneliti yang hilang, para peneliti telah meminta izin dewan untuk memberi makan tingkat D ke monster itu sebulan sekali untuk meniadakan efek merusak yang dimilikinya di lokasi kesehatan mental staff. Meskipun ada protes dari komite etik, seorang anggota dewan menyetujui tindakan itu. SCP-080 berada dalam ruangan berukuran 4 meter x 4 meter dengan ruang depan yang lebih kecil yang terletak di dinding selatan untuk akses penelitian yang mudah. Ada juga ruang observasi di dinding utara dipisahkan dengan tirai gelap untuk mencegah cahaya masuk dan menyebarkan SCP-080. Prosedur penahanan menyatakan bahwa SCP-080 tidak boleh dalam keadaan apapun dikeluarkan dari ruangan. Perangkat penghasil cahaya apapun juga dilarang. Sementara organisasi saat ini memiliki monster ini terkunci, yang diperlukan hanyalah seberkas cahaya untuk membebaskannya sekali lagi, yang telah menjaminnya untuk diberikan tingkat penahanan Euclid. Semua anggota staf juga diingatkan untuk berhenti menyebut makhluk ini sebagai The Boogeyman. Lagi pula, ada banyak kekuatan dalam memberi makhluk yang memanipulasi rasa takut nama seperti itu. Dan hal terakhir yang kita inginkan adalah SCP-080 memiliki kekuatan lebih dari yang sudah dimilikinya. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file rahasia Dr. Bob seperti SCP-1471 Malo Ver 1.0.0 karena SCP lain tidak akan meninggalkanmu sendirian setelah kamu melihatnya. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.